Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengaku belum membaca amar putusan MA nomor 23 tentang perubahan syarat batas usia peserta pilkada. Ketua MA menyatakan tidak bisa berkomentar tentang putusan itu. Putusan MA nomor 23 tahun 2024 menetapkan syarat batas usia peserta pilkada dihitung sejak hari pelantikan, bukan sejak masa pencalonan. Putusan ini dinilai banyak pihak sebagai pembuka jalan bagi Kaisang untuk maju di pilkada. Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin menyatakan MA tidak boleh mengomentari hasil putusan. Kalau itu saya belum baca deh, nggak bisa saya komentar ya. Kita kan tidak boleh berkomentar terhadap putusan. Nah, ya, oke ya. Oke. Jadi kalau untuk putusan 23 itu belum ada? Oh belum, nggak boleh. Kita nggak boleh komentar loh. Ya. Banyak pihak menilai putusan Mahkamah Agung ini mengubah syarat usia peserta pilkada untuk membuka karpet merah bagi putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, maju di pilkada mendatang. Akankah putusan MA ini akan digunakan Kaisang untuk maju ke pemilihan kepala daerah Jakarta atau pemilihan kepala daerah lainnya? Kita ulas malam hari ini bersama politisi Partai Gerindra, Endarsam Marantoko, dan juga pakar politik dari BRIN, Siti Zuhro. Malam, Bu Siti, malam Bang Endarsam. Ya, selamat malam, Mbak. Saya mau ke Bang Hendarsam dulu. Bang, jadi kan kemarin ini pasca putusan MA sudah ada omongan dari Mas Budi sendiri bahwa dia akan konsen ke parlemen. Jadi sebenarnya unggahan gambar Mas Budi bersama Mas Kaisang untuk Jakarta 2024 ini hanya ngetes aja atau serius beneran, Bang? Ya kan kalau kita melihat pengalaman kita dalam kontestasi pemilu, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah kan, sangat dinamis sekali kan. Jadi memang fluktuatif sekali dinamikanya ya kan. Siapa dicalonkan dengan siapa yang akan maju, begitu juga di kita. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa memang apa yang mungkin diunggah oleh Bang Dasko kemarin ya sebagai cek ombak juga bisa kita katakan seperti itu. Masalahnya ya kan. Cek ombaknya juga berbarengan nih, nggak lama kan putusan MA keluar tiba-tiba. Ya kan korelasinya kan kita nggak tahu ya kan, nggak bisa dikorelasikan bahwa dengan cek ombak tersebut dengan adanya pasangan Mas Budi dan Mas Kaisang kemudian dikaitkan dengan putusan tersebut, karena dari kita sendiri ya kan. Sama sekali saya juga baru tahu kemarin dihubungi oleh salah satu stasiun TV, katanya sudah ada putusan MA ya kan terkait dengan terkait dengan batas usia dan lain sebagainya persyarat. Jadi memang kita tidak ada fokus dan intensi apa-apa ke arah sana ya. Jadi ya seperti itu aja sebenarnya. Karena kalaupun itu nanti memang Mas Kaisang kita dapat maju ya dalam pilkada baik di DKI atau di daerah lain ya sekalipun, itu tidak serta-merta bisa menguntungkan Partai Gerindra contohnya, karena belum tentu bisa berpasangan ya kan dengan Partai Gerindra ya kan gitu kan. Kan jadi bukannya Gerindra dengan keluarga Pak Jokowi kemudian dekat dan dipersatukan dengan dalam koalisi Indonesia Maju nih? Ya bisa-bisa aja. Kalau semua dikait-kaitkan itu ya kan dicari-cari pembenarannya selalu bisa saja ya. Kemarin juga dikaitkan ya kan bahwa Ketua Umum Partai Garuda sebagai pemohon itu adalah Rida Sabana yang merupakan adik daripada Riza Patria, petinggi salah satu di Partai Gerindra. Ya kan ini hanya spekulatif ya kan. Ya jadi memang ya wajar-wajar juga sih ngomong kayak gitu, cuman masalahnya kan masalah begini ya. Kita nanti kalau berspekulasi terlalu jauh, ketika hal tersebut, apa yang kita tuduhkan, apa yang kita spekulasi tidak jadi, kan jadi kecele sendiri. Saya ambil contoh ya, yang nggak begitu lama terjadi. Ya dulu Prof. Denny Indrayana itu pernah ngomong ya, bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu kita ini secara tertutup bukan terbuka. Ternyata kan tidak, sebaliknya malah. Dan Prof. Denny Indrayana malah mendapatkan masalah hukum tersendiri terkait dengan masalah tersebut. Nah hal kayak gini, spekulasi kayak gini boleh saja berkembang atau tapi jangan sampai itu menjadi sesuatu hal yang liar. Oke. Ya. Jadi batasi saja, karena kan ini jalan masih panjang.
ya. Jalan masih sangat panjang sekali sampai dengan Agustus kan ya, sampai dengan bulan Agustus, dan oleh karena itu segala macam bentuk kemungkinan itu masih saja terjadi, termasuk di internal Partai Gerindra, ya kan? Oke, Saya Bang, kalau gitu saya mau tanya dulu deh ke Bu Siti. Bu Siti, kalau tadi Bang Hendarsam bilang ini nggak ada urusannya begitu ya dengan postingan, dengan putusan Mahkamah Agung. Tapi kalau dari pandangannya Bu Siti sendiri, ini ada kaitannya nggak sih? Karena jedanya sangat singkat sekali nih, hanya hitungan jam mungkin ya, dengan postingan dan juga putusan MA. Ya, dalam politik itu tidak ada yang sekonyong-konyong sebetulnya. Cuman politik di Indonesia itu senantiasa mengarah pada konteks ya. Jadi konteks gitu, itu yang akan menentukan, akan sangat menentukan. Ini polanya agak mirip ini masalahnya. Menjelang Pilpres itu kita juga menyaksikan gitu ya, ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi masalah umur. Nah, sekarang menjelang pilkada gitu ya, pendaftaran juga ada perubahan juga di Mahkamah Agung kan gitu. Nah, ini apa bedanya? Lalu bagaimana kaitannya dengan politik? Menurut saya pastinya gitu ya. Kita ini berdemokrasi kan dengan kata lain ada kepastian. Jadi ada keterukuran. Lah ketika kepastian keterukuran tadi itu mulai merosot atau menurun, lalu yang muncul lebih ketidakpastian, maka muncullah apa yang dikatakan Pak Endarsa, kok ada spekulasi-spekulasi. Lah spekulasi tadi itu lalu apa ya, semacam prediksi-prediksi, antisipasi dan analisis tadi muncul karena lalu mengapa ini Mahkamah Agung ada perubahan seperti ini? Kita sama sekali dalam prinsipnya itu kita mendukung orang muda ya, apalagi ini bonus demografi. Tapi Bu Siti, yang dilihatnya yang paling kentang kelihatan yang mana nih? Tiba-tiba ada putusan MA atau umurnya Kaisang nih? Mas Kaisang kan 29, kemudian kan dulu batasan usianya minimal 30. Sekarang kan nanti pada saat sudah dilantik baru ini ya umurnya begitu. Artinya nanti bisa umur 30 pada saat di Desember kan Mas Kaisang? Betul. Jadi poin diubah-ubahnya tentang apa kepastian umur ya, apakah itu mendaftar lalu diubah menjadi ketika dilantik. Ini sudah ada istilahnya otak-atik gitu ya. Lah di otak-atik seperti ini dalam proses tahapan itu sangat tidak ini ya, seyogianya itu tidak dilakukan. Jadi supaya apa? Supaya kita punya kepastian. Jadi nanti kalau akan pilkada lagi mulai dievaluasi secara kritis bahwa ini eranya bonus demografi, maka umur itu menjadi dipertimbangkan dan sebagainya, lalu ada revisi dan sebagainya, bukan di tengah jalan seperti ini. Maka yang yang dimaknai oleh publik ini luas akan mengatakan ini kan karena putra bungsunya Pak Jokowi, Mas Kaisang, ini ingin mencalonkan diri entah dari partainya atau entah dari tim suksesnya atau relawannya dan sebagainya. Dan ini bukan pertama kali gambarnya Mas Kaisang itu dimunculkan, yang lalu juga di Depok, lalu kemarin itu rencananya di Bekasi, sekarang akan ada di provinsi gitu ya, di KJ kan itu. Jadi menurut saya ini sudah jelas tidak sekonyong-konyong, ada kaitannya dengan politik ya. Tentu itu yang akan dimaknai, kecuali gitu ya, tidak ada seperti ini. Jadi menurut saya jangan salahkan publik kalau publik lalu melakukan analisis-analisisnya dan mencoba mengkaitkan dengan momen politik yaitu pilkada serentak ini. Itu kata Bang Hendarsam, jangan salahin publik kalau misalnya publik menilai yang tidak-tidak. Karena kan ada istilahnya nih bahkan di media sosial, MK dulu Mahkamah Kakak, sekarang MA Mahkamah Adik. Bang. Apa yang harus saya tanggapin? Jadi kalau saya gini aja, kalau kita bicara statistik ini ya, saya kan melihat spekulasi yang ada di ruang publik selama ini ya kan, dari pemilu ke pemilu sebelumnya itu yang akurat mungkin cuma 15% tuh ya kan, 85% itu kan meleset. Tapi itu kan sebenarnya warna dari demokrasi kita. Yang harus dilihat kan mungkin gini, contoh ini yang mengajukan adalah Partai Garuda. Kemungkinan besar kan Partai Garuda mempunyai calon, ya, mempunyai calon pemimpin muda yang ingin dia ajukan, ya kan, di daerah-daerah tertentu, sehingga oleh karena itu, dia berkepentingan dalam hal ini. Makanya mengkaitkan spekulasinya itu dengan Mas Kaisang, ini terlalu jauh menurut saya, ya kan gitu.
Nah itu yang pertama. Yang kedua saya juga melihat dari Gimana esensi. nggak terlalu jauh Bang, kan itu udah ada gambarnya di media sosial dan Ya tapi kan yang posting juga petinggi Gerindra, berarti artinya nggak main-main. iya Dan kan. mungkin sama Mas Hendarsam bisa dijelaskan ya, karena kita sudah punya pemulanya. Jadi ini akan Ya, menjadi ya, ya. terus-menerus itu ya. Ya saya rasa kalau masalah formula artinya kan itu kan semacam jurisprudensi juga ya kan bagaimana cara, tapi melihat ini dari kepentingan politiknya sendiri kita harus lihat dari kepentingan politik Partai Garuda itu apa. Mengkaitkan Partai Garuda selaku pemohon dengan Mas Kaisang ini sangat jauh sekali gitu loh. Itu yang jadi masalah. Ya kan? Dicari-cari nih benangnya, benang merahnya kemana. Kan itu yang menurut saya sendiri pun nggak sampai spekulasinya Bukannya sampai polanya sebagai ini orang mirip kenal. dengan waktu itu pengajuan soal batas usia pencalonan presiden atau wakil presiden? Iya, cuman sekarang masalahnya Oke. apa kaitannya Partai Garuda dengan Mas Kaisang itu dulu. Kalau PSI yang mengajukan itu nggak ada masalah kan gitu kan. Nah kita nggak tahu nanti tahu-tahu Partai Garuda ya di pilkada ini ingin mengajukan calonnya sehingga dia mempunyai kepentingan hukum, mempunyai legal standing untuk mengajukan calonnya Oke. sehingga banyak pasal 4 ayat 1 itu ya kan itu mengakomodir kepentingannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kalau saya baca esensi daripada pasal tersebut ini kan ada frasa umur tidak berubah ya. Batasan usia tidak berubah, hanya frasa tentang masalah 30 tahun itu sejak kapan ya kan? Yang namanya sejak penetapan pasangan calon yang terbaru tuh ya kan dirubah sejak pelantikan pasangan calon terpilih kan seperti itu. Nah kan batas usia 30 tahun itu kan dianggap cukup mapan ya kan secara dan matang secara usia Oke. untuk mengemban tugas. Nah masalahnya ya kan kapan dia mengemban tugasnya tersebut? Ya sejak dia pelantikan, bukan sejak saat dia Oke. ditetapkan. Karena masalahnya sama Bang, dengan Mas Kaisang di umurnya 29 nanti pada Desember kan berusia 30 nih. Artinya sebelum pelantikan. Oke. Bang Hendarsam, kalau gitu saya mau tanya ke Bu Siti deh. Kalau gitu Bu Siti sebenarnya dari putusan Mahkamah Agung ini artinya bisa dibilang 100% memuluskan karpet merah buat Mas Kaisang bertarung di pemilihan kepala daerah Jakarta atau mungkin jangan-jangan bukan Jakarta? Iya, ini karena pilkadanya 545 ini daerah, jadi bukan hanya DKI Jakarta, DKJ ya, tapi 545 jadi banyak. Mungkin yang perlu dijelaskan kepada masyarakat, karena ini kan kita melakukan literasi ya, literasi politik gitu ya, supaya masyarakat kita ini cerdas secara politik ketika memilih. Ini pemilihnya, pilkadanya ini langsung masalahnya. Jadi kita sebaiknya, seyogianya gitu ya, memberikan transfer knowledge gitu yang betul proper untuk masyarakat. Begini, yang lalu ketika ada keputusan Mahkamah Konstitusi sama ada penolakan argumentasi yang mengatakan tidak ada urusannya dengan Mas Gibran nanti kan seolah-olah seperti itu. Tapi terjadi. Sekarang juga ini nanti bisa direkam ya. Oke. Kalau gitu Bu Mas Siti, Hendarsam mengatakan tidak. Tapi apapun bunyinya itu sangat terkait ya. Jadi kita itu senang dengan kompetisi kontestasi yang melibatkan orang muda. dan apakah ini Tapi juga tidak semakin dengan cara nepotisme, tidak dengan cara membangun dinasti politik. Itu yang kami waktu ada di Pokja Pilkada waktu itu tahun 2014, saya termasuk masuk di situ ya dengan Kemendagri itu saya katakan gitu ya bahwa seharusnya kita putus mata rantai pertumbuhan yang luar biasa tentang dinasti politik ini waktu itu 2014 supaya tidak terjadi lagi ke depan dan gitu. sekarang? Dan waktu itu berhasil. Oke, sekarang. Tapi apa yang terjadi di judicial review oleh salah satu daerah dan diberikan bantuan hukum, lalu Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak ada yang salah dengan dinasti politik. Itu malah melanggar human right, katanya melanggar hak asasi manusia. Repot kita jadinya seperti ini. Maka bagaimana mengunci gitu ya supaya kompetisi kontestasi kita itu bottom up dalam arti yang sebenarnya, bukan karena elitisme seperti sekarang ini. Ini sangat elitis ini Mbak, kompetisi kontestasinya. Jadi siapapun yang punya akses dan punya katakan tadi itu kekerabatan, keturunan dan sebagainya,
lalu halus mulus gitu aja. Jadi enak sekali berkompetisinya. Lah itu yang kemewahan demokrasi kita hilang. Baik. Untuk yang lain yang tidak harus punya katakan keturunan dan Privilege ya. Baik. Iya. Terima kasih Bu Siti Zuhro, pakar politik dari BRIN dan juga politisi Partai Gerindra Endar Sam Marantoko. Sehat selalu Bapak dan juga Ibu. Terima kasih.